warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliau kita dapat diberikan kesehatan dan rezeki sampai hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Endang selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Gea Aprilia dengan NIM 3725098 dari kelas MBSD. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya dengan judul Politik yang Terkorupsi Saat Amanah Berubah Menjadi Komoditas. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya bukan hanya untuk menyampaikan pidato. Saya ingin menyuarakan rasa kecewa, rasa marah, dan rasa muak terhadap para koruptor yang ada di Indonesia ini. Dulu, politik adalah jalan perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan. Hari ini, politik menjadi jalan pintas untuk meraih kekayaan dan kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, kita sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tapi mengapa hukum di Indonesia ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Ironis sekali, ketika rakyat mencuri ayam langsung dijebloskan ke dalam penjara. Tapi ketika pejabat mencuri miliaran rupiah bahkan triliunan, mereka dihukum ringan bahkan diberi sel mewah. Dan lebih menyakitkan lagi, nilai Pancasila bukan lagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi yang terjadi sekarang keadilan bagi seluruh koruptor Indonesia. Dalam Islam, korupsi termasuk dalam perbuatan kecurangan dan pengkhianatan terhadap amanah. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam militakulu fariqam min amwalin nasi bi'ithmi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa korupsi adalah ketidakadilan, yaitu mencuri atau mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, ada satu ironi yang perlu kita renungkan sekarang. Di negeri ini, hukum untuk pelaku narkoba bisa sangat berat, bahkan sampai dihukum mati. Padahal narkoba merusak diri sendiri. Tapi bagaimana dengan korupsi? Dia merugikan banyak orang, menghambat pembangunan, memiskinkan bangsa, bahkan merusak kepercayaan publik. Namun kenyataannya, banyak koruptor yang justru mendapat perlakuan istimewa. Mereka dijatuhi hukuman ringan, mendapatkan remisi, bahkan bisa dapat bebas lebih cepat. Ada pula yang bisa dipenjara, tapi dengan sel yang sangat mewah, adanya sebuah TV, bisa bermain media sosial, bahkan mendapatkan kasur yang sangat empuk. Inikah keadilan?
Narkoba merusak satu tubuh, tapi korupsi merusak seluruh tubuh bangsa Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, kita sedang hidup dalam sistem politik yang membiarkan uang membeli kekuasaan dan kekuasaan membungkam kebenaran. Partai politik tidak lagi menjadi wadah perjuangan rakyat, tapi berubah menjadi pabrik kekuasaan dan alat tawar-menawar. Orang-orang jujur tersingkir, yang vokal dibungkam, yang berani melawan sistem dicap radikal. Lalu pertanyaannya, kemana rakyat harus berharap? Apakah kita akan terus diam? Apakah kita akan terus berpura-pura buta? Jika kita diam, maka kita sedang ikut melenggangkan kebusukan ini. Diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan cucu kita. Maka dari itu, marilah kita ambil sikap mulai dari sekarang dengan cara yang pertama, jadilah pemilih yang cerdas, bukan pemilih yang gampang dibeli. Yang kedua, pilih pemimpin karena integritas, bukan karena popularitas. Yang terakhir ialah suarakan kebenaran meskipun itu pahit. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang cinta tanah air harus berani bersuara dan bertindak. Hanya dengan keberanian dan kesadaran kolektif kita bisa membersihkan nama politik ini. Mari jadikan politik sebagai jalan mulia, bukan jalan untuk memperkaya diri sendiri. Karena saat politik dibersihkan, maka hukum ditegakkan, dan saat hukum ditegakkan, maka rakyat tidak lagi menjadi korban. Burung elang terbang di udara, terbang meninggi, menembus awan, sebab korupsi merajalela. Kita bersatu untuk melawan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menolak korupsi dan terus memperjuangkan politik yang benar-benar melayani rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.